Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Ala habibika khairil khalqi kull minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Ala habibika khairil khalqi kun wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa nakhussu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu wa ibunya Isolha
wa ila muallif Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa muallif Muraqil Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa ila masyayikhina nafa'anallahu ta'ala bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh episode yang ke-42. Alhamdulillah kita bisa istiqomah meskipun waktunya sekarang lebih siang, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengubah kekhusyuan kita untuk taklim, dan bahkan karena di bulan suci Ramadan mudah-mudahan ini menjadi tambahan amaliyah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Hamidiyah rahimakumullah, kita lanjutkan halaman 83 ya. Ini bab baru sekarang. Al-qaulu fi ma'asil qalbi. Ya, halaman 83. Silahkan dibuka. Sekarang ini di pesantren Al-Hamidiyah kita juga sedang khataman untuk para santri. Khataman kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali juga. Gitu. Jadi menyamakan frekuensi nih, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kita semua sudah sejak awal ngaji kitab karya Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, dan sekarang para santri juga bahkan khataman. Artinya khataman itu nanti sebelum mereka pulang insya Allah kitabnya sudah khatam. Makanya kemarin saya ngebut bacanya. Saya bilang kalau tabarukan biasanya kalau baca kitab itu kecepatannya 30 km per jam. Setiap kata dijelaskan. Apalagi ngaji kita ini, ngasuh ini mungkin 20 km per jam. Jadi saya tidak ngebut bacanya kan. Banyak penjelasan. Tapi kalau khataman Ayyuhal Walad, para santri saya ajak kecepatan baca kitabnya itu 85 km per jam. Nah, jadi saya bilang kalau kita sudah terbiasa bawa kendaraan cepat, nanti dengan selamat dan alhamdulillah teratur, nanti kalau harus membaca kitab dengan kecepatan rendah, itu ibarat bawa kendaraan kecepatan 30 km per jam. Nah, jadi akan lebih lancar. Nah, itu yang sedang kita tanamkan ya, bagian dari tradisi atau kultur pesantren, memang peninggalan dari Al-Maghfur lah ya, ngaji kitab gitu. Mudah-mudahan nanti para orang tuanya, ayah bundanya bisa mungkin mendapat manfaat juga ketika anak-anaknya sudah pulang atau ketika liburan. Nah, boleh diuji kitabnya, dan kitabnya itu saya minta nanti terutama kalau sudah lulus gitu ya, tidak boleh ada kitab yang ditinggal di pesantren. Itu ibarat meninggalkan ilmu, jadi harus dibawa itu. Nah, mudah-mudahan kita juga ini kitabnya bisa terus melekat pada kita ya. Alhamdulillah Bidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qaulu ay hadza al-qaulu, ini adalah pembahasan
fi ma'asil qalbi, tentang maksiat hati. Ini belum apa-apa nih, Imam Al-Ghazali udah mau menjelaskan tentang maksiat hati. Kalau biasanya kalau maksiat itu anggota badan yang fisik, tangan dipakai memukul, kaki dipakai jalan ke tempat yang maksiat, mata dipakai melihat yang maksiat, mulut dipakai memakan yang haram. Nah, sekarang ini yang akan diopenin oleh Al-Ghazali adalah hati kita. Ya, cocoklah dengan Ramadan. I'lam, ketahuilah olehmu, annas sifatil madmumata, annas sifati, bahwa sesungguhnya sifat-sifat al madmumata, yang tercela, fil qalbi, di dalam hati, katsiratun, itu amat banyak sekali. Sifat-sifat yang buruk dalam hati kita itu banyak sekali katanya. Bukan hanya satu, bukan hanya dua gitu, tapi sangat berwarna-warna, sangat bermacam-macam. Karena di dalam diri kita itu, di dalam diri manusia itu ada sifat sab'iyah, ada sifat syaitoniyah, ada sifat bahimiyah, ada sifat robbaniyah. Itu kata Syekh Nawawi penjelasannya. Dalam diri kita itu nih, dalam hati kita nih, ada sifat yang sifat yang buas gitu ya, sifat serakah itu ada di dalam diri kita itu. Sifat buruk gitu. Ada juga sifat kebinatangan itu ada loh di kita itu. Kalau binatang suka apa binatang itu? Suka berantem atau makan yang nggak jelas kan? Ada makanan pokoknya saya dipatuk sama ayam tuh kan. Di tengahnya punya siapa nggak tahu. Kucing itu di kita tuh ada itu sifat bahimiyah itu namanya. Ada itu. Ada lagi sifat syaitoniyah. Sifat setan, selalu bawaannya itu pada yang buruk aja. Pada yang jelek-jelek gitu, yang kurang. Meskipun ada sifat robbaniyah, sifat-sifat ketuhanan yang baik. Gitu. Gak tahu lebih banyak yang mananya di kita nih, sifat-sifat di antara yang 4 itu. Banyak yang baiknya, kuat yang baik atau yang kurang baik. Kalau mau sodakoh katanya, kalau di dompet kita ada uang 120.000 nih 2 lembar, itu yang mana kira-kira yang dikeluarin? Yang merah atau yang hijau? Nah, yang 20.000 ya, masukin keropaknya itu. Enggak, pilihannya cuma ada 2, 120.000 2 lembar. Nanti kalau ditambah lagi 125.000. Nah, yang mana yang keluarin? Bukan yang 20, yang 5 itu. Jadi memang ada kecenderungan itu ya. Kalau robbaniyahnya itu kurang, nah maka ya, tapi itu juga manusiawi gitu, dan itu juga terjadi pada saya toh. Sama itu. Kecenderungan itu ada gitu. Sama. Nah, kalau main masukin keropak di masjid itu kayaknya nggak yang merah gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi sifat yang tercela di dalam hati manusia itu katsiratun, itu amat sangat banyak sekali. Wa tariqu tathhiril qalbi, dan adapun cara membersihkan hati, min rodhailiha, dari kotoran-kotoran sifat yang buruk itu, tawilatun, itu amat panjang. Jalannya itu panjang sekali untuk membersihkan sifat hasad, sifat haqad, dengki, sifat riya, takabur, macam-macam. Banyak sekali itu. Nah, itu cara membersihkannya itu panjang sekali.
tawilatun. Wasabilul ilaji, dan adapun jalan untuk menyembuhkannya, fiha, di dalam sifat-sifat yang buruk itu, ghamidun, itu angel gitu. Sobun, susah. Menyembuhkannya itu susah. Jadi kalau bisa jangan sampai ada penyakit yang melekat banget, yang buruk, yang al-madmumah dalam diri kita. Nanti akan dikasih tahu oleh Al-Ghazali sifat apa saja yang buruk itu di dalam hati kita. Sabilul ijaz fiha ghamidun. Cara menyembuhkannya itu kalau sudah ada nanti itu, terapinya itu ghamidun, susah sekali. Waqad indarasa, dan sungguh menggerus, inmaha, menghapus, menggerus bil kulliyati, atas keseluruhan, waqad indarasa bil kulliyati ilmahu wa amalahu. Waqad indarasa, dan sungguh telah tergerus gitu. Siapa ini? Hamba berarti ya. Bil kulliyati, secara keseluruhan, ini ilmuhu ya, indarasa ilmuhu ya. Ilmuhu, pengetahuan atas pengobatan itu, terapi itu, wa amaluhu, dan mengamalkannya, ay al ilaj, li ghaflatil khalqi, karena lalainya makhluk, an anfusihim, dari diri-diri mereka. Umumnya mengetahui cara menyembuhkan hati, penyakit hati yang buruk, dan juga bahkan mengamalkannya, itu umumnya sih susah gitu ya. Karena umumnya kita itu lupa, li ghaflatil khalqi an anfusihim. Lebih banyak mikirin orang lain ketimbang mikirin diri sendiri, biasanya begitu. Lebih banyak ngintip keburukan orang lain ketimbang menilik kekurangan diri sendiri. Li ghaflatil khalqi an anfusihim. Wastighalihim, dan akibat sibuknya mereka, makhluk. Wastighalihim, dan akibat sibuknya al-khalq bizakharifid dunya, dengan gemerlapnya dunia. Nah, jadi kita lalai jadinya. Waqad istaqsayna. Nah, sebelum ke situ, jadi ini Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan kita bahwa lupa yang berlebihan dan sibuk yang berlebihan akibat urusan dunia itu bisa mengakibatkan kita menimbun penyakit hati. Nah, itu poinnya ya. Wa qadis taqsoina, dan sungguh telah kami bahas zalika, hal tersebut, kata Al-Ghazali, kullahu, semuanya, sifat-sifat yang buruk tadi itu, berikut cara menyembuhkannya, itu sudah kami sebutkan, kami jelaskan fi kitab Ihya Ulumiddin, dalam kitab Ihya Ulumiddin, fi rub'il muhlikati, dalam seperempat bab al-muhlikat, bab yang menjelaskan hal-hal yang merusak, al-muhlikat. Wa rub'il munjiati, dan seperempat bab lainnya tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan. Gitu. Artinya kitab Bidayah ini dikarang oleh Al-Ghazali setelah Ihya Ulumuddin. Karena Ihya lebih duluan lengkap. Kemudian mungkin ada permintaan yang ringkas. Maka dikaranglah kitab Bidayatul Hidayah. Sudah disebutkan di dalam Ihya itu, bab yang ketiga itu tentang al-muhlikat. Kemudian bab yang keempat al-munjiat. Dua bab lainnya itu ya tentang al-ibadat dan tentang al-muamalat. Ya. Sistematis sekali Al-Ghazali itu di dalam menulis kitab-kitabnya. Makanya ini karangan abad ke-12 masih kita baca, abad ke-21 ya. Alhamdulillah.
berapa ratus tahun tuh? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 900 tahun. Hampir 1 abad masih kita baca karena memang dihasilkan melalui proses hati Al-Ghazali yang penuh dengan ilmu. Itu mengapa orang yang berilmu itu katanya umurnya lebih panjang daripada usia jasadnya. Seperti Kiai Syekhu kan, sudah 28 tahun wafat, tapi masih saja kita sebut-sebut, masih saja kita doakan, masih saja kita kenang, karena memang berilmu. Mudah-mudahan ya kita semuanya husnul khatimah dan juga bisa meninggalkan warisan yang baik buat penerus-penerus kita. Amin. Walakinna, tetapi kami nuhdziruka, ingin mengingatkan kepada engkau al-ana, sekarang ini, salasan, 3 saja, min khoba'isil qalbi, dari keburukan-keburukan hati. Kata Al-Ghazali sudah lengkap di dalam Ihya semuanya apa saja penyakit hati itu. Tapi di sini akan dijelaskan 3 saja. 3 loh dari sekian banyaknya. Wahia, dan adapun yang 3 itu, khoba'isul qalbi itu, al-ghalibatu, itu yang mendominasi. Al-ghalibah itu kalau saya dulu ngalogatnya itu anu ngalindih. Bahasa Sunda atau bahasa Jawa sih? Ngalindih. Saya dengar Jawa juga ngalindih ya. Anu ngalindih. Al-ghalibatu, yang mendominasi, ala mutafaqqihatil asri, pada para mutafaqih zaman ini. Jadi 3 sifat buruk ini yang paling banyak ada di zaman ini dan melekat pada orang yang mutafaqih. Nah, pertanyaannya apa itu mutafaqih? Mutafaqih itu berpura-pura pintar, pura-pura ahli fikih gitu. Kalau ahli fikih kan faqih, ya kan? Faqih itu ahli fikih. Oh, dia faqih banget, faqih gitu. Tapi kalau mutafaqih itu kelihatannya sih pintar, hafalannya banyak, ilmunya banyak, tapi amalnya nggak ada. Itu mutafaqih namanya. A'udzubillah ya. Saya suka takut kalau ngaji Imam Al-Ghazali itu, jangan-jangan saya masuk kategori itu gitu. A'udzubillah ya. Mutafaqih itu orang yang kelihatannya itu faqih, kelihatannya berilmu, soleh gitu. Mungkin ini mutafaqihatil asri itu orang yang seperti ahli fikih di zaman ini. Zaman ini maksudnya zaman Al-Ghazali 900 tahun yang lalu. Sekarang ada juga gitu ya, jadi sama aja. Berarti sejak dulu ada orang yang mutafaqih itu. Kira-kira lebih banyak mana? Orang yang faqih atau yang mutafaqih? Nah, orang yang benar-benar alim, mengamalkan ilmunya, atau banyak yang sekedar penceramah saja, sekedar ya pintar pidato, diundang sana sini misalnya, tiba-tiba ketahuan buruk misalnya kelakuannya gitu ya, naudzubillah. Itu mutafaqih itu, yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan 3 penyakit hati itu, kata Al-Ghazali, litakhuda, supaya engkau mengambil minha, dari khoba'isul qalbi itu, hadroka, kehati-hatian engkau, supaya engkau hati-hati. Kok kenapa dipilih yang 3 itu? Fa'innaha, karena sesungguhnya yang 3 itu muhlikatun, itu yang merusak. Muhlikatun, betul ya, muhlikatun itu yang merusak, fi anfusiha, di dalam dirinya, itu yang 3. Jadi yang 3 ini penyakitnya akut banget gitu, kalau ada di dalam diri orang. Muhlikat, merusak banget.
Wahya dan bermula yang tiga itu ummahatu apa nih? Jumlatin. Itu adalah induknya pokok ummahat atau dipisah ya. Ummahatun itu adalah induk, tapi kayaknya nggak enak ya. Ummahatu jumlatin minal khaba'isi, lebih enak begitu. Nggak dalamnya ya. Iya. Jadi di mudhaf ilaih ya. Wahia ummahatu jumlatin. Yang tiga itu adalah induk dari keseluruhan minal khaba'isi dari berbagai keburukan hati, penyakit. Penyakit hati itu kan banyak tadi kan kata Al-Ghazali. Tapi yang tiga ini induknya nih, ratunya. Jadi pengen segera tahu ya apa nih yang tiga ini. Kalau ada yang tiga ini penyakit hati ada di kita, udah penyakit hati yang lainnya itu juga pasti ada katanya. Karena ini adalah induknya. Siwaha selain daripada itu al-khaba'is. Nah, kita lihat satu-satu. Wahia dan adapun yang tiga penyakit hati yang induknya itu al-hasadu, pertama adalah hasad. Hasad. Apa hasad itu? Dengki. Hasad itu dengki. Tamanni zawalin ni'mati minal ghairi. Nah, itu hasud namanya. Menginginkan hilangnya nikmat orang lain ya. Dari orang lain. Itu hasud itu. Ada orang lain baru beli kulkas, mudah-mudahan dicolong sama maling. Ada orang lain naik pangkatnya, promosi, gajinya naik, mudah-mudahan kecopetan gitu. Itu dengki itu. Nah, iri sama dengki sama enggak? Nah, ada beda ya. Jadi nanti itu Imam Nawawi ya, nanti ada penjelasannya kalau sempat. Ada sedikit beda antara dengki dan iri itu. Kalau iri itu ada positifnya. Kalau iri itu saya iri banget ya, dia itu dapat beasiswa, dia itu bisa kuliah apa, aku juga pengen deh gitu. Itu al-ma'fu. Jadi iri yang al-ma'fu anhu, yang dimaafkan, tidak apa-apa. Dia tidak berharap bahwa beasiswa, kemudian kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain itu hilang dari orang lain, itu tidak. Hanya dia iri aja. Masa dia bisa, saya nggak bisa, gitu. Jadi itu namanya al-munafisah, motivasi. Jadi kompetisi. Fastabiqul khairat kan boleh. Tapi kalau dengki kok kayaknya nggak ada ininya. Dengki itu definisinya saja tamanni zawalil ni'mati minal ghairi. Udah itu. Gimana kalau aku pengen jadi iri gitu sama apa yang dicapai oleh orang lain dan pengen kenikmatan itu pindah ke dirinya. Wah, itu lebih-lebih lagi gitu ya. Nanti kita lihat. Yang pertama itu adalah al-hasadu. Yang kedua wariya'u dan riya. Riya. Kalau riya itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam diri kita karena ingin dipuji orang lain. Sebetulnya kan maksudnya menunjukkan sesuatu yang berbeda pada diri kita itu kan, diri kita itu nih misalnya saya kan mungkin biasanya tidak pakai baju yang rapih beginilah gitu ya, pakai jas ini, padahal keringet nih. Tadi nggak tahu kebetulan pakai jas. Nah kalau
saya kemudian kan tampil beda dengan yang biasanya gitu. Nah, kalau niatnya itu untuk dipuji orang, untuk dianggap pamer atau apa, itu riya namanya gitu ya. Na'udzubillah. Kita harus sering al-iyad billah ini. Harus sering minta perlindungan sama Allah ini. Dikasih tahu yang nyakit hati sama Al-Ghazali ini. Karena tidak mungkin tidak ada itu, termasuk di diri saya. Ya Allah. Wal ujubu, dan yang ketiganya itu ujub. Kalau ujub mah sombong, takabur, ujub gitu. Asapang aingna. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi tathhiri qalbika, di dalam menyucikan hati engkau, minha, dari yang tiga itu. Pertama hasad, kedua riya, ketiga dengki. Tuh. Itu ummahatu al-khaba'is katanya. Induk dari keburukan itu ada di situ. Fa in qaddarta, maka kalau engkau mengira-ngira, alaiha, atas itu as-salas. Yang tiga tadi itu, kalau engkau mengira-ngira untuk membersihkan yang tiga itu, fata'lamu, maka engkau mengetahui kaifatal hadri, cara menjaganya, min baqiyatiha, dari sisa dari al-khaba'is. Jadi maksudnya fa'in qadarta, kalau engkau mampu alaiha, mengatasi yang tiga itu, mampu membersihkannya, hasud dikurangi, qanaah aja sih, terima apa adanya gitu. Ya saya nggak bisa ini nih, yang lain kok bisa beasiswa S2, S3 tuh, gimana sih gitu. Ya jangan hasud gitu, iri boleh gitu, yang positif. Nanti mudah-mudahan ketika ada kesempatan saya juga bisa lanjut misalnya gitu ya. Nah kalau engkau mampu menghilangkan hasud, riya dan ujub, maka engkau juga akan mampu menangani keburukan-keburukan yang lain. Fata'lamu kaifiyatal hadari min baqiyatiha, min rob'il muhlikati, dari seperempat hal-hal yang merusak tadi itu. Gimana kalau nggak mampu? Bawaannya riya terus, bawaannya hasud terus. Fa'in ajazta, maka kalau engkau lemah, suaranya nggak masuk ya? Kecil. Ada masalah di saya tidak? Ya. Fa'in ajazta, langsung besar ya. Maaf. Fa'in ajazta, maka kalau engkau lemah, tidak mampu, an hadza, dari membersihkan yang tiga ini, dari hasud, riya dan ujub, fa anta, maka engkau, an ghairihi, dari keburukan-keburukan yang lainnya, a'jazu, itu akan lebih lemah lagi. Gitu ya. Selain dari yang tiga itu apa sih? Keburukan-keburukan tuh. Oh ya. Tapi kalau gibah mah bukan masalah hati ya. Itu masalah mulut gitu. Ya. Dendam mungkin, dendam itu kan dalam hati juga tuh. Ya. Wala tadunanna, nunnya nun taukid sakilah ya. Wala tadunanna, dan janganlah sekali-sekali engkau mengira, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, taslimu, itu selamat engkau dari dosa, biniyatin, dengan niat, hanya gara-gara niat, sholihatin, yang benar, fi ta'allumil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jangan dikira lagi nyari ilmu, lagi ngajar juga, lagi jadi ustadz, jadi ustadzah. Jangan engkau mengira, sekali-kali jangan terlalu husnuzon bahwa diri engkau itu biniyatin sholihatin, dengan niat yang soleh, fi ta'allumil ilmi, itu sudah aman gitu dari keburukan.
Wa fi qalbika, sementara di dalam hati engkau syai'un, ada sesuatu minal hasadi, dari sifat hasad, wariyai dan ria, wal ujubi dan ujub. Belum selesai itu. Udah jadi ustadz lama, jadi ustadzah lama, udah pengalaman pokoknya. Udah malang melintang, makan asam garam. Wah, kayak gimana tuh? Udah asam berarti asem, garam asin, dimakan semuanya ya. Maksudnya sudah pengalaman. Jangan dikira, kata Al-Ghazali, bahkan ini pakai nun taukid sakilah, jangan sekali-kali mengira. Bukan wala tadun, tapi wala tadunanna. Ditekankan banget. Jangan mengira bahwa engkau sudah aman kalau masih ada hasad, ada ria, ada dengki, ada ria, ada ujub. Jangan dengki, jangan iri, ria, jangan takabur. Wa qad qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Salasun, ada 3 perkara muhlikatun, yang merusak. Syuhun, yang pertama itu adalah syuh. Gimana ya? Syuh itu pelit, tapi pelitnya pelit banget gitu. Kalau pelit yang biasa itu kan bukhlun. Ini mah bukhl gitu. Abkhul. Ya, kikir, ya betul. Suhun itu sifat kikir, muta'un, yang diikuti. Suhun itu kalau bakhil nih, ini bedanya nih, antara al-bukhl, bakhil itu kan orangnya kan. Kalau suhun tuh orangnya as-sahih gitu. Pelit itu bukhlun, kita tuh susah banget dengan ngeluarin kebaikan rizki kita kepada orang lain, itu bukhl. Kalau suhun itu kita nggak rela barang kebaikan yang bukan milik kita itu juga diperoleh oleh orang lain. Lah bukan milik kamu, yang gaji juga bukan kamu, pemerintah misalnya, yayasan, tapi kok kamu nggak rela gitu, itu tuh dikasihin ke orang lain karena orang lain dapat prestasi gitu, itu suh namanya. Ya, hati-hati itu. Orang dapat beasiswa, yang ngasih beasiswa bukan dirinya, tapi dia, aku nggak rela deh dia dapat beasiswa. Emang beasiswa bapakmu itu. Itu suh namanya ya. Nah, kata Rasul, ini yang pertama yang merusak itu suhun, sifat mbahnya bakhil, muta'un, yang diikuti, dipelihara dalam hati. Wahawan, dan yang kedua itu hawa nafsu, mutba'un, yang diikuti juga. Apapun yang kata hawa nafsunya, menurut hawa nafsunya itu, enggak, kamu begini aja, kamu pokoknya balas aja itu gitu. Wah, dia ikutin hawa nafsu itu. Itu murah tuh, beli aja, beli itu. Itu pakaian impor tuh, bekas tuh, tapi bagus tuh, beli, padahal nggak butuh gitu. Itu hawa nafsu itu. Iya, itu kadang-kadang ada pada diri saya juga gitu. Ya jujur aja ini, ada itu, jangan dikira nggak ada itu. Iya, apalagi kalau lagi di luar negeri itu, orang Indonesia itu, kalau di Jepang atau di Jerman namanya Flohmarkt gitu, free market gitu. Setiap 1 bulan atau ada yang mingguan itu ada pasarnya, memang pasar barang bekas itu. Barang-barang yang kan kalau di luar negeri kan membuang barang itu kan harus bayar gitu. Kalau kita mau ganti sofa, nih sofanya dikemanain ya? Bayar. Makanya difasilitasi ada jam tertentu, hari tertentu boleh buang tidak bayar. Taruh di depan rumah, nanti diambil sama tim. Nah, malam-malamnya sebelum ini tuh, wah, orang tuh suka ngambil. Tapi ada juga yang dijual sengaja, pakaian bekas yang masih bagus-bagus gitu. Nggak butuh, mau beli gitu. Hawa nafsunya itu, kadang-kadang ya. Tapi itu hanya contoh yang mungkin hawa nafsu yang nggak terlalu bahaya gitu. Nah, hawa nafsu yang bahaya itu kalau yang mencelakakan orang lain.
Ya, terus saja diikuti. Wa ijabul mar'i, dan yang ketiganya yang muhlikat, yang merusak itu adalah wa ijabul mar'i, dan membanggakan apa ya? Ijab itu memujinya seseorang binafsihi, pada dirinya. Tahsinuhu fi'la nafsihi, memuji diri sendiri yang berlebihan. Wa in kana qabihan, walaupun ia buruk. Udah tahu sebetulnya nggak ada prestasinya, dia lihat apa yang saya lakukan, gitu ya. Qabih, wa in kana qabihan katanya, walaupun sebetulnya tidak ada prestasinya, tapi nggak. Nah, itu yang 3 penyakit kata Rasul. Yang pertama suhun muta'un, kedua hawan mutba'un, yang ketiga ijabul mar'i binafsihi. Na'udzubillah subhanallah. Nah, sekarang Imam Al-Ghazali merinci lagi 3 penyakit yang tadi itu. Amal hasadu, dan adapun hasad. Hasad ya. Hasud ya. Bahasa Arabnya hasad. Fahuwa, maka bermula itu hasad. Itu mutasya'ibun, mutafarri', bercabang-cabang, minas syuhi, dari asyuh. Kan? Hasad itu bercabang-cabang, minas syuhi, dari asyuh, pelit, kemudian juga dari dengki, dari marah. Itu bisa macam-macam. Fa innal bakhila, karena sesungguhnya orang yang bakhil, orang yang pelit, huwa itu bermula al-bakhil, alladzi, itu adalah orang yang yabkhalu, pelit ini, alladzi, ini orang, bima, atas apa-apa, fiyadihi, yang ada di dalam miliknya, gitu kan, ala ghairihi, bagi membagi kepada orang lain. Jadi itu yang tadi saya bahas ya. Orang yang bakhil itu orang yang pelit, tidak mau memberikan sesuatu yang menjadi miliknya. Wasahihu, sedangkan orang yang asyahih yaitu orang yang asyuh tadi itu, yang dikecam oleh Rasul, huwa, itu bermula asyahih, alladzi, itu adalah orang yang yabkhalu, pelit ini orang, binikmatillahi, atas nikmat Allah Ta'ala, wahia, padahal itu nikmat Allahnya itu fi khazaini qudratihi, ada di dalam perbendaharaan kekuasaan Allah Ta'ala, matinggi Allah, la fi khazainatihi, bukan pada perbendaharaan miliknya, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Gitu bedanya, jelas ya, antara al-bakhil dengan as-syahih. Pelit banget nikmat Allah diperoleh oleh orang lain. Pelit itu maksudnya nggak rela, itu dia nggak rela itu. Ya kalau orang usaha sendiri, ya alhamdulillah. Jadi kalau orang lain bersyukur, ya harus ikut bersyukur, ikut berbahagia gitu. Kalau orang lain sengsara atau nggak dapat, kan belum tentu kita bisa bantu gitu. Tapi minimal ketika orang lain itu dapat nikmat itu, kita ikut alhamdulillah gitu, walaupun kita nggak mendapatkannya, nggak apa-apa. Berat ya, berat pisan ya teman. Fasuhuhu, maka kalau seperti itu tuh, fasuhuhu, maka adapun pelitnya si orang ini, a'dhamu, itu lebih besar daripada al-bukhli, gitu, daripada sekedar pelit, bakhil gitu. Kata Syekh Nawawi, li'anna suhah huwa ayyamna'a ahadan an i'ta'i syahsin kama yamna'u nafsuhu anil i'ta'i. Jadi misalnya ada teman kita nih mau ngasih nih, jangan teman, mungkin saudara atau mungkin suami atau istri atau anak, orang lain mau memberikan nih teman kita kepada teman yang lain. Misalnya ya katakanlah kita nih pembina nih itu ya, ada sesama pembina kita mau ngasih ke orang lain, mungkin ke santrinya atau ke pembina yang lain lagi gitu, nggak rela itu dia.
pelit gitu. Kamu nggak boleh ngasih ke dia. Emang kenapa ini harta saya, uang saya? Enggak, pokoknya nggak boleh. Aku nggak rela deh. Nah, kira-kira gitu. Nah, ya, hati-hati ya. Suka ada begitu? Enggak ada di kita. Alhamdulillah ya, tidak ada. Jangan sampai suami dengan istri, istri dengan suami itu juga harus sepakat, harus satu suara. Jangan sampai suami istrinya soleh banget ngasih ke tetangganya, kamu jangan ngasih ke dia dong, itu kan lo emang kenapa gitu. Tapi kalau suami istri hartanya udah harta bersama sih gitu ya. Nah, harus ngobrol gitu. Itu asuh namanya itu. Wal hasudu. Nah, sekarang al hasud. Tadi as-sahih, orang yang pelit. Bahasanya apa sih supaya beda dengan al bakhil itu? Pelit yang satu as-sahih itu kikir. Bukannya lebih kikir bukannya sama dengan pelit ya. Maksudnya orang yang lihat orang lain berbuat baik aja dia nggak rela gitu. Itu apa namanya? Pedit. Ya, pedit dirinya juga ya. Saya nggak tahu nih. Mungkin ada istilah yang tolong kasih tahu ini sama jemaah ini. Pokoknya kalau dalam bahasa Arabnya al-bakhil itu kikir, tidak mau memberikan harta miliknya. As-sahih itu kikir bukan hanya tidak mau memberikan miliknya, tapi juga tidak mau orang lain memberikan barang milik dianya itu kepada orang lain. Nah, itu as-sahih. Nah, sekarang al-hasudu. Wal hasudu, dan bermula orang yang hasad. Hasad itu perbuatannya, hasud itu orangnya. Makanya bacanya kalau bahasa Arabnya jangan ketukar. Hasad itu perbuatannya atau sifatnya, hasud itu orangnya. Wal hasudu, dan bermula orang yang dengki. Huwa itu bermula al hasud, alladzi itu yang yasukku susah, menyusahkan alaihi atas dirinya in'amullahi ta'ala, pemberian nikmat Allah Ta'ala min khazaini qudratihi, dari perbendaharaan kekuasaan Allah, ala abdin kepada seorang hamba, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, bi ilmin baik ilmu, dengan ilmu, au malin atau harta, au mahabbatin atau rasa cinta, fi qulubin nasi dalam hati manusia. Orang yang hasud itu orang yang alladzi yashuqqu alaihi in'amullahi ta'ala, enggak rela kalau seandainya nikmat Allah Ta'ala itu didapatkan oleh orang lain, baik itu ilmu, dia kok pinter banget itu, kok boleh itu, dia itu nggak boleh lebih pintar dari saya, itu dengki namanya. Jadi mengharapkan hilangnya kepintaran dari orang lain, yang al-mamnu. Tapi kalau yang kompetisi tadi tidak apa-apa. Au malin atau harta, au mahabbatin fi qulubin nasi. Dia nih nggak boleh ya, kamu nggak boleh suka sama teman saya itu, nggak boleh. Ya emang kenapa saya sukanya dalam pengertian mahabbah linnas ya, mahabbah fi qulubin nas, sayang, maksudnya baik. Kamu nggak boleh baik sama dia. Emang kenapa? Pokoknya aku nggak suka aja kamu itu. Nah, itu namanya al hasud, orang yang hasud. Penyakit yang amat tercela, karena itu ummahat, kata Al-Ghazali. Ummahatul khaba'is. Insyaallah. Kalau dikasih contoh-contoh kok kayak kadang-kadang suka ada di diri kita itu ya. A'udzubillah, subhanallah. Ka kasratil itba'i. Seperti misalnya kasratil atba', kata Syekh Nawawi, misalnya ada orang nih followernya banyak banget gitu. Kalau di media sosial followernya banyak banget. Gak rela tuh dia tuh. Gimana caranya supaya followernya itu hilang gitu. Atau kalau penceramah, ini jemaahnya nih banyak banget, ini Habib ini, gak boleh ini. Gimana caranya supaya bikin fitnah deh yuk gitu. Itu dengki namanya. Kiai ini banyak sekali pengagumnya misalnya. Penceramah ini, ustadz ini itu harus kita bikin cara nih, gimana caranya supaya dia ini kena fitnah gitu. Ya, itu dengki namanya, al-hasud ya.
au hadzin atau bagian minal hududi, dari bagian-bagian, bagian maksudnya kepangkatan atau kemuliaan menjadi seorang mufti, seorang ulama ya. Hadzin minal hududi itu maksudnya gitu. Ada orang mendapat kedudukan, dia yang panas dingin gitu. Hatta annahu, hingga sesungguhnya itu al-hasud la yuhibbu, sungguh mencintai itu al-hasud, zawalaha, hilangnya itu nikmat, anhu, dari orang lain itu. Wa ilam yahsul, meskipun tidak husul, meskipun tidak tidak berhasil, lahu, bagi orang yang hasud ini, bidalika, kenikmatan itu. Meskipun dia kan pengen banget tuh kenikmatan dari orang lain itu hilang, kalau bisa pindah aja ke dirinya. Meskipun tidak berhasil pindah ke dirinya, tetap saja itu hasud gitu. Ya, apalagi kalau pindah ke dirinya, nah, itu udah lebih hasud lagi. Orang lainnya biar miskin, aku yang kaya. Wa illam yahsul, meskipun tidak berhasil, lahu, bagi itu al-hasud, bidzalika, dengan yang diinginkannya itu, syai'un, sesuatu, mintilkan nikmati, dari nikmat itu. Fahadha, maka adapun ini, maksudnya ini itu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, muntahal khubthi, itu adalah puncak keburukan. Ghayatul qabhi, puncak keburukan. Jadi hasad itu ada beberapa martabat rupanya. Nah, ini termasuk yang puncaknya ini. Coba kita lihat nih penjelasan dari Syekh Nawawi, tingkatan-tingkatan hasad itu seperti apa sih? Wal martabah atsaniyah ayyuhibba zawalan nikmati ilaihi li raghbatihi fi tilkan nikmati misla raghbati fi dari hasanatin aw dia tidak suka ada kenikmatan diperoleh oleh orang lain karena dia sendiri menginginkannya. Misalnya ini perempuan ini terlalu cantik buat dia, ini nggak boleh, ini harus buat aku misalnya. Harta ini, kekayaan yang seperti itu nggak layak buat dia, nggak patut, harus buat aku misalnya. Itu dengki, salah satu dengki yang lain ya. Ada lagi wal martabatus salisah alla yastahiya ainatil kan nikmatil nafsi bal yastahi mislaha. Ada juga orang yang dengki terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Dia sih tidak menginginkan kenikmatan yang itu, tetapi kenikmatan yang sejenis itu gitu. Itu juga sama, dengki juga. Ya. Nah, kemudian ada juga itu yang tadi dibahas di awal, bahwa ada kedengkian yang al-ma'fu anhu, yaitu kalau sifatnya kompetitif gitu ya. Saya nggak menginginkan apa yang dia peroleh ini, tapi saya pengen juga nih, dia oke dapat yang itu, tapi saya pengen juga dong berprestasi nih misalnya. Nah kalau itu sifatnya itu kompetitif, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau ingin menghilangkan dari orang lain itu negatif. Fasyaqul awal ghair madmum, itu tidak apa-apa katanya, karena itu namanya ghibah, ghibtoh wa munafasah. Ghibtoh itu ya kompetisi ya, kalau kompetisi ya tidak apa-apa. Lanjut, falidalika, maka oleh karena itu tuh apa? Oleh karena hasad ini adalah puncak keburukan, qala, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hasadu, adapun hasad, yakulu, itu memakan, ini al hasad, al hasanati, berbagai kebaikan, kama takulu, seperti halnya memakan apa annaru, api, al hatoba, kayu bakar. Itu hadis Rasul ya.
hasad ini menggerogoti kebaikan kita. Kalau terlalu banyak hasadnya, kebaikannya sedikit, nanti dia menjadi muflis namanya. Muflis itu orang yang tekor. Di kubur itu, di akhirat itu nanti ada orang yang muflis. Dia berbuat baik banyak. Alhamdulillah, wafat dia. Cabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ditanya itu ini bisa jawab man rabbuka, man nabiyuka gitu. Dia bisa jawab. Tiba-tiba ketika diperiksa amalnya, loh kamu ini punya hutang ini, kamu ini punya hasad yang ternyata dalam catatan buku amal kamu itu kamu sering hasad ini, hasud, dengki sama orang lain. Satu dicontreng, kebaikan yang tadi itu dikurangi ya, kurangi. Ada lagi hasud di hari Selasa, kurangi lagi kebaikannya. Ini hasudnya masih ada, kebaikannya udah habis. Gimana dong? Tekor namanya, itu yang disebut muflis. Di dalam Ayyuhal Walad kan, la takun muflisan. Kemarin kan begitu. Jangan sampai engkau dalam hal amal itu menjadi orang yang muflis. Gitu. Sholat sunnah aja jarang, hanya sholat wajib saja. Hasad yang diperbanyak, ya muflis namanya. Ya, karena kata Rasul, al-hasadu yakulul hasanati. Itu membakar kebaikan. Gitu. Seperti halnya api membakar kayu bakar. Habis kan, lama-lama kan habis kan. Wal hasudu, dan bermula orang yang hasud, huwa, itu bermula al hasud, al muadzabu, itu adalah orang yang disiksa, maksudnya yang tersiksa, hatinya itu tersiksa orang yang hasud itu, alladzi yang la yurhamu, tidak diberi kasih sayang, wala yazalu, dan tidak pernah berhenti ini al-hasud fi adabin, dalam kepedihan, daimin, dalam siksaan, dalam kepedihan, daimin yang terus-terusan, fid dunya, di dunia. Orang yang hasud itu seumur hidupnya itu akan tersiksa, al-mu'adzab, karena kan ada di dalam hati. Nah, hati kan dibawa terus-terusan. Nah, ya. Jadi gitu. La yurham wa la yazalu fi adzabin daimin fid dunya. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, la takhlu, tidak kosong itu dunia, qattu, sama sekali, min khalqin, dari makhluk, kasirin, yang amat sangat banyak, min akronihi, dari teman-temannya itu hasud, orang yang hasud, wa ma'arifihi, dan kenalan-kenalannya orang yang hasud, mimman, yang terdiri dari orang, an'ama, yang memberi nikmat, siapa Allah alaihim, atas mereka, bi ilmin, baik dengan ilmu, au malin, atau harta, au jahin, atau kekuasaan. Itu mengapa orang yang hasud itu seumur hidupnya tersiksa, karena yang namanya hidup di dunia tidak mungkin tidak ada interaksi dengan orang. Bisa emang hidup sendirian? Nggak bisa. La takhlu qattu min khalqin kasirin min akronihi. Pasti ada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melatak di muka bumi ini ada rizkinya. Jadi kalau kamu punya hasud, ya kira-kira begitu bahasa Al-Ghazali. Kalau kamu masih ada hasud, maka seumur hidup kamu akan sakit gitu. Karena di sekeliling kita pasti selalu ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah gitu. Nggak mungkin Allah tidak memberikan nikmat ke orang lain gitu. Jadi mendingan dihilangkan gitu. Nggak ada cara lain, hilangkan itu, hasud itu. Nggak usah dengki gitu. Baik itu dengki karena ada ilmu ya, atau karena harta, atau karena kedudukan. Biarin aja orang dapat jabatan apa, ya sudah, mungkin itu usahanya gitu ya. Ya. Fala yazalu, maka tidak berhenti ini orang yang hasud, fi adabin, dalam tadi udah ya? Kok ada lagi? Sama ya? Fi adabin, dalam siksaan, daimin, yang terus-terusan, fid dunya, di dunia, ila mautihi, hingga matinya. Wala adzabul akhirati, dan sungguh siksaan akhirat, asyaddu, itu lebih dahsyat, wa akbaru, dan lebih
lebih besar daripada siksa dunia. Ini sudah 1336 ya. Bal, bahkan layasilu, tidak akan nyampe siapa al-abdu, si hamba, ila haqiqatil imani, pada kesempurnaan iman, malam yuhibba, selagi dia tidak mencintai, lisa iril muslimina, kepada semua orang muslim, malam yuhibbu lisa iril muslimina ma yuhibbu li nafsi. Layasi, bahkan begini kata Al-Ghazali, layasilu, tidak akan nyampe siapa al-abdu, seseorang hamba itu, ila haqiqatil imani, pada kesempurnaan iman, malam yuhibbu, selagi ia tidak mencintai, lisa iril muslimina, bagi semua orang muslim, atas sesuatu, yuhibbu, yang ia mencintai itu al-abdu, li nafsi, untuk dirinya. Seseorang tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman kalau ia belum bisa mencintai sesama muslim sebagaimana halnya dia mencintai dirinya sendiri. Berat ya, muslim sesama muslim. Bal yambaghi, tetap bahkan perlu, atau peryoga, harus, misti, apa, ayyusahima, bahwa menyertai ini al-abdu, al-muslimina, kepada orang-orang muslim, fisarra'i, dalam keadaan senang, waddarra'i, dan dalam keadaan susah. Jangan pernah mengaku iman kita sudah baik, apalagi kalau sempurna mah jauh kayaknya ya, kalau kita belum bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau masih ada hasud, itu tidak bisa. Kalau misalnya kita senang bahwa kita naik pangkat itu senang, promosi, jadi ketika ada orang lain promosi juga kita harus senang. Kalau misalnya kita ada orang yang mendapatkan beasiswa, senang misalnya kita nih, andai kita yang dapat, maka ketika ada orang lain mendapatkannya juga harus senang. Ketika ada orang lain mendapatkan rezeki, pikirkan kira-kira kita senang nggak kalau kita dapat rezeki. Kalau kita senang berarti senanglah ketika orang lain. Kira-kira seperti itu maksudnya. Harus sama ya. Mengapa? Karena fal muslimuna, maka bermula orang-orang muslim itu kalbunyani, itu seperti bangunan, al-wahidi, yang satu, yasuddu, yang saling menguatkan, apa, ba'duhu, sebagian yang bangunan itu, ba'don, atas sebagian yang lain lagi. Wakal jasadi, dan seperti jasad, al-wahidi, yang satu, idastaka, kalau sakit, minhu, dari itu jasad, apa, udwun, satu anggota, istaka, maka sakit juga, apa, sairul jasadi, seluruh badannya. Itu. Al-mu'minuna kal jasadil wahid, idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Itu kan hadis Rasul kan begitu ya. Ya, sampai sini dulu mungkin. Kalau ada yang mau disampaikan oleh jemaah semuanya, mangga silahkan sambil nunggu buka puasa. Masih lama ya. Baik, dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya, bisa disampaikan dalam chat atau raise hand untuk disampaikan secara langsung. Yang di studio ada? Belum ada? Ya, kalau belum ada nanti saya lanjutkan. Belum ada, Kiai. Belum ada. Baik, saya lanjutkan dulu. Aduh, susah hati saya mah, mau tidak hasud gimana dong? Apa yang terjadi pada hati saya kok susah sekali menghilangkan dengki? Fa in kunta, maka kalau seandainya engkau ada, la tusodifu, itu tidak menjumpai engkau, hada, rasa cinta ini. Mencintai orang lain itu berat. Maksudnya suka sama kebahagiaan orang lain itu berat. Kalau di hati kita itu ada seperti itu, kata Al-Ghazali,
min qalbika, dari hati engkau, fastighaluka, maka adapun kesibukan engkau itu bitolabit takhallusi, dengan mencari keikhlasan, minal hilaki, dari kerusakan, ahammu, itu lebih penting, min istighalika, ketimbang kesibukan engkau, binawadiril furu'i, untuk melaksanakan hal-hal furu'iyah yang langka. Maksudnya begini, kalau misalnya kita masih berat menghilangkan yang dengki tadi dalam diri kita, sebetulnya yang lebih utama harus didahulukan itu bukan mengerjakan amaliyah sunat. Kalau nawadiril furu itu tambahan, misalnya nih sholat 5 waktu, sholat kan 5 waktu yang wajib, dia sholat duha juga, dia sholat apa, bagus. Tapi kalau masih ada dengki, yang lebih penting itu adalah sebetulnya istighaluka bitolabit takhallusi minal hilaki. Openin dulu itu, bikin ikhlas dulu hatinya. Artinya sholat sunatnya itu menjadi kurang penting. Yang ahammu itu, yang lebih penting itu ngopenin hati dulu gitu. Bukan percuma sholatnya, tapi masalahnya tadi itu dibakar nanti oleh hasudnya itu ya. Wa ilmul ini terusan, binawadiril furu'i wa ilmil khusumati. Ilmu khusumat, ilmu wa ammar riya'u, dan adapun riya. Nah, sekarang yang kedua berarti ini. Wa ammar riya'u, dan bermula riya, dan adapun bermula riya, fahuwa, maka itu bermula riya, asyirku, itu adalah syirik, al khafiyyu, yang samar. Riya itu syirik yang samar. Ittaqus syirkal asghar, kata Rasul. Takutlah kalian syirik yang kecil. Apa itu? Ar-riya, syirik. Karena ingin dipuji orang kan. Padahal kan pujian itu dari Allah kan. Pujian itu ya hanya Allah ke Allah, Allah ke manusia, manusia ke Allah, manusia ke manusia, nah, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita mengharap dipujinya itu oleh manusia, bukan oleh Allah, itu namanya syirik asghar. Kecil sih, tapi ya syirik juga. Wahwa, dan adapun itu riya, ahadus syirkaini, itu adalah salah satu dari 2 syirik yang samar. Wadzalika, dan adapun itu riya, asal riya itu apa sih riya itu? Kalau tadi kan tamanni zawalil ni'mati minal ghairi ya, mengharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Kalau riya apa? Tolabuka, itu menuntutnya engkau al manzilata, pada satu kedudukan, fi qulubil khalqi, dalam hati orang lain, dalam hati makhluk. Bi iraihim khiswalal khairi, dengan memperlihatkan kepada mereka yang baik-baik saja. Jadi engkau itu ingin mendapatkan posisi di hati orang, di hati makhluk, itu riya namanya. Pengen dipuji atasan, itu juga riya. Pengen dipuji bawahan, itu juga riya, sama aja. Tolabuka al manzilata fi qulubil khalqi. Mending mah pengen dipuji oleh Allah gitu. Litanala, supaya engkau nyampe biha, dengan kedudukan itu, al jaha, pangkat, wal hasamata, dan keagungan, wa hubbul jaminal hawa al mudwa. Litanala biha, terusannya, al jaha wal hasamata wa hubbal jahi, dan mencintai kepangkatan, minal hawa, dari hawa nafsu, al mutba'i, yang diikuti. Wafihi, dan itu tetap di dalam
hubbur riyasah, di dalam mencintai riya itu halakun, ada kerusakan. Salah. Wafihi, dan itu tetap di dalam riya itu halaka, rusak siapa aktsarun nasi, kebanyakan manusia. Fama ahlaka, maka tidaklah merusak annasa, kepada manusia, illan nasu, kecuali manusia itu sendiri. Walau ansofa, dan kalau adil siapa annasu, manusia, haqiqatan, pada hakikatnya, la alimu, maka niscaya mereka akan tahu, anna aktsaroma, bahwa yang paling banyak di antara sesuatu, hum, yang mereka itu, fihi, ada di dalam sesuatu itu, minal ulumi, itu termasuk ilmu-ilmu, wal ibadati, dan ibadat, fadlan, terutama, an i'malil adati, dari mengamalkan kebiasaan-kebiasaan, laisa yahmiluhum alaiha, laisa yuhmiluhum, yang tidak mengutus itu, itu siapa, annas ya, alaiha, atas ilmu itu. Ini agak panjang kalimatnya nih, ilahnya di belakang, illa mir'atun nasi wahya muhbitatun lil a'mali. Wahya, dan adapun rasa riya itu, muhbitatun, itu menghapuskan, lil a'mali, atas amal-amal. Kama waroda, sebagaimana datang, fil khobari, di dalam hadis, anas syahida, bahwa sesungguhnya orang yang syahid, yu'maru, diperintahkan, siapa, bihi, itu orang syahid, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ilan nari, ke neraka. Fayaqulu, maka berkata itu orang syahid, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini ada orang yang mati syahid pada hari kiamat, disuruh masuk neraka oleh Allah. Dia protes, ya Rabbi, wahai Tuhanku, istashhadtu, ustushidtu, aku ini terbunuh, mati syahid, fisabilika, di jalan Engkau, kok aku disuruh masuk neraka? Fayaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala, bohong, bal arodta, tetapi engkau itu bermaksud, ayukola, supaya disebut, innaka, bahwa sesungguhnya engkau itu, sujaun, pemberani, waqaidun, dan pemimpin. Gitu. Bohong, bukan, kamu kan riya, syahidnya, kamu nggak syahid, kamu memang terbunuh di peperangan, tapi sesungguhnya engkau itu pengen dibilang pemberani, dibilang pemimpin gitu. Wa qaidun. Ini qaidunnya ada dua ya. Salah. Maaf, saya baca di tengahnya salah nih. Wa qad qila rupanya. Innaka sujaun wa qad qila. Di situ wa qaidun. Wa qad qila, dan telah diceritakan apa dalika, hal tersebut. Wa dalika, dan hal tersebut, maksudnya yang ucapan yang tadi itu, ajaroka, ajruka, pahala engkau. Wa kadzalika, dan demikian pula, yuqalu, dikatakan, lil alim, bagi orang yang berilmu, wal haji, dan orang yang berhaji, wal qari'i, dan orang yang qari'. Maksudnya dari cerita itu sama saja, orang yang mengaku alim, mengaku sudah haji, mengaku qari', itu belum jaminan itu akan masuk surga. Nah, cuma kan kemarin di dalam Ayyuhal Walad juga dibahas karena Al-Ghazali, ada seseorang yang, itu ada pertanyaan ya, kirain nggak ada, saya mau habiskan tadinya. Ada seseorang yang beribadah selama 70 tahun, terus mau diuji oleh Allah. Kirim malaikat nanya kan, coba malaikat, kamu datangi tuh orang yang beribadah 70 tahun itu, bilang ke dia bahwa dengan ibadahnya itu, dengan kesalehannya, dia nggak akan masuk surga. Siap. Malaikat datang kan, hamba,
kamu ibadah 70 tahun, nggak akan masuk surga dengan ibadah kamu. Nah, si hambanya bilang, tidak apa-apa, saya memang diciptakan khuliqna lil ibadah. Aku ini kan manusia, hamba. Tugasnya ya ibadah, nggak apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa lil ibadah. Nggak apa-apa malaikat kalau aku tidak masuk surga karena ibadahku. Gitu. Balik malaikatnya kan, singkat ceritanya, lapor kepada Allah. Gimana hasilnya? Udah disampaikan, udah. Terus gimana jawaban si hamba itu? Bahwa dengan ibadahnya nggak akan masuk surga. Anta a'lam, engkau maha lebih tahu ya Allah. Iya kan? Jadi hamba itu tidak berpaling dari aku meskipun dibilang bahwa akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Karena begitu, maka aku pun tidak akan berpaling dari dirinya. Qad ghafartu lahu. Aku ampuni dia. Akhirnya ya kalau ridho Allah kan pahalanya ya surga. Nah, maksudnya poinnya adalah memang keikhlasan itu sangat penting gitu ya. Mau mati syahid, mau jadi orang yang berilmu, mau orang yang haji, mau yang qori, harus ikhlas, jangan sampai ada penyakit hati dalam diri kita. Baik. Yang terakhir, mungkin silakan, masih ada 7 menit. Ada siapa? Saya baca ya. Dari Bunda Aga dan Raki ya. Tentang hasad. Kita bisa terkena ain jika seseorang hasad sama kita. Ain itu apa? Penyakit ain. Kenapa orang lain yang haddad namun kita yang kena penyakit ain? Dan amalan apa yang bisa menghindarkan kita dari penyakit? Penyakit mata maksudnya. Maksudnya penyakit ain? Iri. Mungkin bisa nanti dijelaskan Bunda. Kita bisa terkena ain jika seseorang hasad sama kita. Kenapa orang lainnya haddad namun kita yang terkena penyakit ain? Ya. Jadi begini, meskipun mungkin detailnya nanti kalau keliru silahkan dikoreksi. Kalau ada kebaikan yang menimpa kita, kita harus yakin dan alhamdulillah kita bersyukur. Ketika ada keburukan terjadi pada kita, meskipun rasanya kita sudah berbuat baik, maka tanamkan dalam hati, yakinkan bahwa itu adalah kehendak Allah. Harus selalu husnuzon sama Allah. Itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Gitu aja. Oh, Allah ini sedang menguji saya. Allah ini memang maha kuasa. Allah maha kuasa. Mau siapa yang kenanya juga. Itu cara kita sebagai seorang muslim ya. Untuk meyakini kebenaran Allah yang menimpa pada diri. Takdir gitu. Kita yakini gitu. Kira-kira begitu. Kemudian dari Ibu Kudsiah. Bagaimana ciri-ciri dengki itu? Ya itu, cirinya itu nggak bisa tidur kalau melihat orang lain senang. Dan menginginkan kesenangan orang lain itu hilang dari diri orang lain. Nah, itu cirinya. Kalau ciri-ciri fisiknya gimana ya? Susah karena ini penyakit hati. Tapi biasanya kan jasad kita itu kan dikendalikan oleh hati kan. Mudrah kita itu. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati kita itu rusak, ada dengkinya, pasti kelihatan ciri-ciri fisiknya juga. Mungkin buang muka terus, mungkin judes, mungkin wallahu alam ya. Janganlah. Saya juga nggak tahu ciri-cirinya karena saya suka pengen menghindar dari itu. Tapi pokoknya yang paling jelas itu menginginkan kenikmatan orang lain hilang. Bagaimana cara meredam atau bahkan menghilangkan sifat dengki yang ada pada diri kita atau pada orang lain? Caranya qanaah saja. Qanaah itu satu kata. Qanaah itu adalah menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, apapun yang terjadi. Kalaupun buruknya kan ada kan orang yang ya Allah, orang lain kok sempurna, saya kecelakaan masih muda sehingga kakinya diamputansi misalnya. Kan itu kan kayak gimana gitu ya. Jangan dengki ke orang lain, menginginkan juga orang lain, ini yang satu pesawat sama saya kok selamat,
dia harus kena juga dong sama saya. Sama, jangan begitu. Nah, caranya qanaah. Qanaah itu yang menerima apa yang selalu husnuzon sama Allah. Selalu ada kebaikan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu untuk kita itu buruk gitu. Selalu ada kebaikan. Itu husnuzon yang harus ditanamkan oleh kita. Kata Allah, ana fi dzanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Ana fi dzanni abdi li. Nah, kalau kamu mengira aku ini kejam, ya udah nanti juga kejam ujungnya. Tapi kalau kamu mengira bahwa dengan apapun yang kamu terima itu bahwa aku ini adil, nah, aku akan berikan keadilan. Yakinlah itu ya. Kemudian dari Pak Harno, sudah lama nih nggak ketemu ya Pak Harno, alhamdulillah. Terima kasih, kita mau tanya itu yang disampaikan di kajian ini tentang sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Kalau penyakit jasad kan kita cepat menyadari, tapi kalau penyakit hati kadang kita tidak merasa dan tidak menyadarinya. Justru orang lain kadang yang lebih tahu, betul. Oleh karenanya gimana caranya agar kita terhindar? Nah, caranya itu muhasabah. Muhasabah. Saya membaca ya tentang penjelasan muhasabah dari para sufi itu. Muhasabah itu adalah selalulah suuzon pada diri kita katanya. Maksudnya suuzon pada diri kita itu sering-seringlah memikirkan keburukan yang ada pada diri kita ketimbang kebaikan. Maksudnya aduh apa ya keburukan kita. Muhasabah, lihat ke dalam gitu. Nah, itu menurut Syekh Abdurrahman Singkal di dalam kitab Tanbi Al-Masyi itu, al-muhasabah itu adalah selalu sering melihat keburukan yang ada dalam diri kita. Coba sebelah mana ya? Ada nggak yang buruk? Ada yang nggak buruk? Nah, maka kalau begitu nanti kita akan cepat bisa mendiagnosis. Jadi kuncinya adalah muhasabah. Jangan sampai kita tidak pernah muhasabah ke diri kita. Ya. Pak Suyatno apa itu? Ada? Tidak ya? Oh. Alhamdulillah. Sudah selesai? Baik, alhamdulillah. Sobat. Ini sobat ngariksa. Saya mau menyapanya sobat ngariksa ini. Ya jemaah Alhamdulillah. Ini karena saya ini Pak Baliut. Jadi selama bulan Ramadan ini saya punya tayangan di ngariksa video 1,5 menit tentang pesan Ramadan tapi berbasis pada manuskrip. Jadi lidahnya kalau menyapa itu sobat ngariksa. Gitu. Tapi sama-sama saja sebetulnya sama-sama dakwah gitu ya. Cuma kalau di ngarik saya tidak pakai peci, saya pakainya pakai udeng-udeng gitu. Pakai totopong kalau kata orang Sunda mah. Nah, kok jadi beda nggak kayak kiai? Ya saya tidak ingin disebut kiai juga. Pokoknya silahkan aja, pokoknya kalau manfaat ambil gitu. Kalau yang disebarkan di grup juga kan ya. Kalau misalnya ada kebaikannya silahkan diambil. Demikianlah mudah-mudahan di bulan puasa ini sesuai dengan namanya Ramadan, Romad membakar. Kalaupun ada hasud pada diri kita, hasad, kalau ada ria, ada dengki, ada ujub, takabur, mudah-mudahan dengan puasa ini lebih cepat terbakarnya. Ya, kita selalu qanaah dan kita selalu muhasabah. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.